Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh mempelajari firman. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami berterima kasih untuk firman yang menuntun kami untuk mengenal siapakah Tuhan yang rela untuk mati bagi kami, dan Tuhan yang bangkit daripada kematian, dan Kau adalah Allah yang berada di surga. Kiranya kebenaran yang sudah tertulis boleh menuntun kami kepada iman di dalam Kristus dan menuntun kami kepada kesetiaan di dalam kami mengikut Tuhan. Sebagaimana Tuhan menulis firman dan memberikan inspirasi kepada para penulis, pada hari ini kami minta Tuhan yang menerangi hati maupun pikiran kami, supaya kami memahami apa yang telah tertulis, dan biarlah iman kami boleh mempunyai fondasi, pengertian yang kokoh mengenai konsep daripada kristologi. Seluruh daripada jam yang ada, dan setiap orang yang mendengar secara langsung, Tuhan kiranya berkenan memberikan berkat. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita berbicara mengenai kebangkitan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ini ada ditulis di dalam 4 Injil. Kalau kita memahami Injil yang pertama Matius, Markus, dan Lukas itu disebut Injil sinoptik. Apa yang dimaksud dengan sinoptik? Sinoptik berarti melihat kepada satu objek yang sama tetapi dari berbagai sudut. Beda dengan apa yang ditulis oleh Yohanes, karena Yohanes menulis Injil sangat menekankan mengenai keilahian Kristus dan juga sifat dia sebagai manusia. Mengapa hal ini sangat penting? Karena konsep daripada Kristus adalah satu konsep dasar yang menjadi dasar iman kita dan pengenalan akan Kristus yang menuntut untuk kita boleh sungguh-sungguh mengenal Allah melalui Kristus, karena Kristus adalah gambaran daripada Allah yang tidak terlihat. Christ is the image of the invisible God. Kristus adalah gambaran daripada Allah yang tidak kita lihat. Nah, kita mau mempelajari mengenai kematiannya, poin yang sangat penting buat kita, karena yang ingin ditekankan oleh Yohanes mengenai kematiannya, Yohanes menulis Injilnya berbeda dengan sinoptik, berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas, karena Yohanes menekankan mengenai kematiannya yang sungguh-sungguh, bahkan kesaksian daripada orang-orang yang sudah menyaksikan mengenai kematiannya. Kita membaca daripada Yohanes 19, kita akan masuk mulai dari ayat 28 sampai kepada ayat yang kepada 42. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai kepada 42. Ayat yang ke-28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Keempat Injil menulis 7 perkataan daripada Tuhan Yesus waktu disalib. Dan yang cukup penjelasannya lebih daripada yang lain itu adalah Yohanes, sebab salah satu murid dari 11 murid yang berada di Golgota, yang berada pada episode penyaliban itu hanya Yohanes. Jadi Yohanes mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Di sini dia berkata, aku haus. Ada 7 perkataan daripada Tuhan Yesus pada waktu dia disalib. Kalimat yang pertama dikatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini ada poin yang bisa dibahas cukup panjang, tetapi waktu tidak memungkinkan. Antara tahu dengan kelakuan, antara knowledge dengan moralitas. Ya, ini menjadi isu sepanjang sejarah. Dan pengertian ini dibahas oleh Paulus dalam Roma pasal 7. Aku tahu apa yang baik, tetapi yang aku lakukan yang tidak baik. Permasalahan manusia bukan kepada pengetahuan atau knowledge. Permasalahan manusia adalah kepada ketidakmampuan menjalankan apa yang baik. Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 7, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat yang Allah berikan itu adalah benar, baik, dan suci. The Torah is holy, righteous, and good. The problem,
Bukan kepada Taurat, bukan kepada firman, the problem kepada diri manusia yang Paulus gambarkan bahwa kita adalah budak dosa. Jadi kita tidak mampu menjalankan apa yang kita tahu ya. Ini contohnya banyak dalam hidup kita sehari-hari. Kalau pengetahuan seseorang tinggi, apakah dia adalah orang yang otomatis bisa berkelakuan baik? Itu sudah dibuktikan tidak. Kalau manusia dengan pengetahuan yang tinggi, mungkin abad 21 pengetahuan manusia itu adalah pengetahuan yang lumayan tinggi, saudara ya, secara akademik. Tetapi kita melihat kejahatan manusia secara akademik dan secara kelakuan itu jauh lebih daripada mereka sebelum ada kemajuan dalam bidang teknologi. Contohnya, mereka yang mau mencuri, mereka yang mau melakukan penipuan, mereka melakukan itu melalui teknologi dan mereka mendapatkan penipuan itu jauh lebih besar. Bukan bicara masalah berapa juta, berapa miliar, tapi bisa bicara masalah triliun. Ya, itu melalui orang-orang yang begitu pintar di dalam hal teknologi. Dengan jalan dihack, maka rekeningnya bisa kosong lalu pindah kepada rekeningnya dia. Banyak hal, saudara. Pada waktu Kain membunuh Habil, mungkin dia membunuh menggunakan kayu atau sesuatu yang digunakan, tetapi manusia sekarang bisa membunuh dengan gas beracun, seperti yang kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Rusia ya, yang meracuni mereka yang sudah keluar daripada Rusia dengan kimia yang sangat mematikan, ya, nerve agent, termasuk lawan politik daripada Putin. Dan pada waktu nuklir ini dimiliki oleh bukan hanya negara-negara maju, saudara, termasuk negara-negara yang tidak maju ya, termasuk negara-negara yang berkembang seperti Pakistan, India, apalagi Korea Utara. Karena kalau nuklir ini diledakkan, bahayanya jauh lebih besar daripada bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu adalah kepandaian manusia, pencapaian manusia secara teknologi, tetapi keberadaan manusia secara dosa tidak pernah manusia atau kebudayaan mengakui. Dan Alkitab menjelaskan, maka kalimat yang pertama dikatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena yang melakukan dan memberikan keputusan untuk penghukuman Yesus di kayu salib itu bukannya orang yang tidak mengenal firman. Keputusan itu ada di bawah majelis agama yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin mempunyai dua kelompok partai, yang satu adalah orang Farisi dan ahli Taurat, yang kedua adalah kelompok Saduki. Ketua daripada Sanhedrin itu adalah imam besar. Mereka tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati, maka mereka memakai tangan daripada kerajaan Romawi, yaitu Pilatus. Nah, pada waktu terjadi pemungutan suara voting, maka yang terakhir akan memutuskan ketok palu itu adalah imam besar. Orang Yahudi itu bukan tahu Taurat, saudara. Mereka itu akan masuk ke dalam sekolah Taurat mulai dari umur 5 atau 6 sampai umur 12. Mereka mempelajari yang namanya Kitab Taurat Musa. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka mempelajari dan mereka sangat tahu, maka pengetahuan itu sangat dalam. Tetapi kita melihat di dalam pengetahuan mereka melakukan sesuatu melawan pengetahuan tersebut. Karena di dalam Taurat dikatakan jangan membunuh. Hal ini juga dilakukan atau disetujui oleh yang namanya Saulus. Saulus atau Paulus adalah orang yang disebut sebagai bukan cuma orang Farisi, dia juga ahli Taurat. Karena tidak semua orang Farisi itu ahli Taurat. Nah, saudara-saudara, kita melihat yang menjatuhkan Yesus untuk dihukum itu adalah para pemimpin agama. Ya, kalimat yang kedua yang dia katakan kepada Yohanes, kepada Maria ibunya, ini adalah anakmu, dan kepada Yohanes dikatakan inilah ibumu. Baru kalimat yang ketiga dia berkata bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan taman Firdaus, saudara, tapi Firdaus, that's paradise. Yang keempat, ini menjadi jeritan yang paling dalam yang dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi satu posisi keadaan yang begitu berat, pada waktu Allah anak harus berpisah dengan Allah Bapa. Allah adalah satu secara esensi, tetapi tiga di dalam pribadi. Tetapi pada waktu Yesus disalib, dia menggantikan posisi manusia yang berdosa, mengganti kita seolah-olah
seluruh dosa kita ditimpakan kepada dia. Nah, pada saat itu dia menerima murka Allah yang harusnya timpa kepada saudara dan saya. Maka dia mengatakan Allahku. Kalimat yang kelima dia mengatakan aku haus. Yang bisa haus itu cuma manusia, saudara. Jadi posisi dia di salib itu sebagai Mesias, sebagai manusia. Yang keenam dia mengatakan sudah selesai. Manusia sejak berdosa, melalui manusia yang pertama, Allah memberikan pengajaran kepada Musa dan seluruh Israel bahwa mereka pada waktu berdoa, pada waktu mereka datang berbakti kepada Allah, mereka harus menyadari mereka tidak bisa langsung berdoa, maka mereka harus membawa korban yang hidup, yang tidak bercacat, dan korban itu dipersembahkan sebagai satu simbol pengampunan dosa. Jadi seluruh perjanjian lama menjelaskan mengenai pengampunan dosa melalui penumpahan darah. Karena di dalam darah itu ada hidup. Jadi ada hidup yang menggantikan saya. Harusnya saya berdosa, upah dosa adalah maut, maka yang harus mati itu adalah saya. Tetapi di dalam perjanjian lama, Allah memberikan kepada manusia, yaitu bangsa Israel, yang mati itu adalah binatang mengganti. Tetapi ini bentuknya simbolis. Mereka tidak beriman kepada binatang yang dibunuh, tetapi mereka beriman kepada Allah yang berjanji memberikan Mesias. Maka pada waktu Yesus mati mengganti kita sebagai domba Paskah, di sini dikatakan sudah genap. Istilahnya adalah fully paid, sudah dibayar lunas, ya. Karena di dalam Roma 3:23 dikatakan semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. All have sinned and fall short of the glory of God. Tuhan mencipta kita sebagai ciptaan yang mulia. Kita dicipta diberikan sifat yang suci. We were created after the true holiness of God. Manusia dicipta diberikan sifat Allah yang adil dan benar. We were created after the true righteousness of God. Manusia dicipta diberikan pengetahuan yang benar akan Allah. We were created after the true knowledge of God. Apa yang diberi sekarang sudah hilang karena kita berdosa, maka kita berhutang. Jikalau ada seseorang meminjamkan saya uang 1 triliun, lalu saya salah gunakan, sehingga saya tidak bisa mengembalikan pinjaman itu, saya adalah orang yang berhutang. Ya. Jadi hutang kita kepada Allah bukan dalam hal uang, bukan dalam hal yang lain yang berbentuk materi, tetapi kita adalah hutang kemuliaan. All have sinned and fall short of the glory of God. Manusia yang berdosa tidak bisa membayar hutangnya dengan berbuat baik. Masalahnya bukan masalah baik atau tidak baik. Masalahnya adalah waktu saya dan saudara berdosa, kita kehilangan kehidupan rohani. Kita dalam posisi atau status secara rohani mati. Jadi apa yang membedakan Kristen dengan yang bukan Kristen? Kristen dengan agama-agama lain. Agama-agama lain mengajarkan kita untuk berbuat baik, supaya mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan hidup atau mati. Kalau kita percaya kepada Kristus yang mati mengganti kita, percaya bahwa dia adalah Allah yang bangkit daripada kematian dan memberikan kepada kita pembenaran, maka percayanya kita itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Status kita adalah status sinners, orang berdosa. Melalui percaya, maka kita berubah status menjadi dibenarkan. Bukannya bisa berbuat benar, dibenarkan secara status. Maka kita disebut adalah orang-orang kudus, orang-orang suci. Secara status kita dibenarkan, secara kondisi kita belum benar. Kita masih di dalam proses, ya. Bagaimana berpikir dengan benar, bagaimana mengekspresikan perasaan dengan benar, bagaimana kita berjalan di dalam kebenaran. Ini adalah proses yang kita jalani dalam seumur hidup kita. Jadi dari kita lahir baru sampai kita kembali kepada Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun dalam hidup saudara dan saya sampai kita kembali. Karena tidak mungkin kita secara kondisi mengalami penyucian di luar daripada pekerjaan Allah Roh Kudus melalui firman. Ini yang menyucikan saudara dan saya di dalam kondisi kita setiap hari. Jadi kenapa kita membutuhkan firman? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang menyucikan.
Kalau statusnya belum disucikan, kita tidak bisa mempunyai kondisi yang suci. Kalau statusnya sudah disucikan, maka kita secara progresif akan mengalami penyucian. Ya. Jadi ada 7 perkataan Tuhan Yesus, pada yang ke-7 dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus bukan mati karena dipukul atau dicambuk, bukan karena paku, ya, tetapi Yesus menyerahkan dirinya. Jadi di sini kita melihat dia secara kedaulatan menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah Bapa. Dia bukan menyerahkan dirinya kepada setan untuk membayar hutang kita, karena kita tidak pernah hutang kepada setan. Kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Dan itu tidak bisa kita bayar dengan ibadah manusia. Di dalam ibadah ada 3 hal yang biasanya dalam setiap agama ada. Pertama doa, yang kedua puasa, yang ketiga itu adalah persembahan. Itu tidak bisa membayar hutang dosa kita. Hutang dosa kita adalah hutang dosa yang begitu besar, karena untuk menyelesaikan ini, Allah Bapa menyelesaikan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, pribadi Allah, menyelesaikan dosa saudara dan saya. Bagaimana kita mengerti bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang harusnya menerima murka Allah? Kita harus mengertinya daripada salib Kristus. Berapa besar cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya, kita hanya bisa melihat daripada salib. Jadi dasar mengerti kepada salib menjadi inti kita mengerti Kristus, itu menjadi fondasi iman kita. Kristus yang menderita adalah Kristus yang dimuliakan. Jadi tidak ada jalan pintas, saudara. Kita mengenal Kristus di dalam 2 sisi. Yang pertama adalah the suffering Christ, baru kita bisa melihat the glorified Christ. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berjuang, bagaimana kita bisa berhasil? Jadi ini tidak ada jalan pintas. Inilah yang harus kita mengerti, kedua sisi ini. Ini yang menuntun kita kepada pengenalan sebetulnya Allah yang kita percaya yang mana. Alkitab itu menyatakan. Yang berikutnya, saudara, ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Waktu Yesus mengatakan haus, diberikannya anggur asam untuk meredakan penderitaan. Ya, aku haus itu menyatakan the humanity of Christ. Yesus itu adalah manusia, bisa haus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya, it is finished. Artinya, pengampunan dosa sudah selesai. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan half paid, baru dibayar separuh, ini sebagai satu simbol, saudara ya, dengan mengorbankan binatang, maka di dalam perjanjian baru dikatakan hutang dosa itu sudah lunas dibayar. Maka kalimat yang ke-6 dikatakan, it is finished, sudah selesai, baru Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara dan saya tidak bisa menyerahkan nyawa suka-suka kita. Karena itu bukan di dalam domain atau di daerah wilayah atau kekuasaan kita untuk mau hidup atau tidak mau hidup. Tetapi Yesus adalah Allah yang adalah sumber hidup. Kita melihat di sini, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan dikatakan sudah selesai, ya. It is finished. Lalu ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, ini poin yang akan kita tekankan dari ayat 31 sampai 37, saudara ya. Saya tidak bisa membahas seluruhnya karena waktu yang sangat terbatas, tapi saya akan menekankan mengenai yang ditulis Yohanes tidak ditulis oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas. 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Khusus pada waktu hari Paskah orang Yahudi, namanya the Jewish Passover, khusus pada saat Yesus disalib, persis jatuhnya hari itu adalah hari Paskah orang Yahudi dan hari Sabat. Jadi hari Sabat yang mereka rayakan setiap hari Sabtu berbeda dengan hari-hari Sabat yang lain. Ya, ada 52 kali Sabat, tetapi Sabat ini berbeda karena Sabat kali ini jatuh persis pada hari the Jewish Passover.
Jadi pada waktu Yesus disalib pada hari Jumat, hari Sabtunya itu Sabat, saudara. Kita mengerti bagaimana orang Yahudi menghitung waktu. Kalau kita melihat jam, saat kita merayakan tahun baru 31 Desember, begitu jam 12 lewat, kita semua berkata sudah tahun baru. 2000 tahun yang lalu orang Yahudi menghitung waktu itu mulai jam 6 sore, saudara. Jadi sesudah jam 6 sore, menurut peraturannya orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang disalib tidak boleh tergantung di atas kayu salib. Karena setelah jam 6 sore, itu adalah Sabat. Jadi biasanya mereka makan roti yang tidak beragi dan domba Paskah itu sebelum jam 6 sore. Jadi pada waktu jam 3 dikatakan Yesus sudah mati, maka antara 3 sampai jam 6 sore itu dihitung adalah 1 hari. Maka dikatakan Yesus berada di dalam kubur itu selama 3 hari. Tapi bukan perhitungan 3 harinya jam kita sekarang. Jadi ini adalah hari raya yang sangat besar. Kenapa, saudara? Sabat yang berbeda dengan sabat yang lain, karena khusus pada sabat ini, itu adalah sabat yang jatuhnya bersamaan dengan hari Pentakosta atau bukan, dengan hari Passover-nya orang Yahudi, ya. Misalnya tanggal 13 Mei itu hari Lebaran, tapi tepat jatuhnya dengan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus persis orang-orang Lebaran. Nah, itu jatuhnya sama. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini karena jam 3 itu Yesus sudah mati, ya. Biasanya orang disalib itu mereka matinya perlahan-lahan, saudara. Supaya mempercepat kematian mereka karena besoknya Sabat, maka tulang kaki daripada kedua orang yang disalib di samping Yesus itu dipatahkan. Supaya seluruh beban daripada tubuhnya itu ada pada tangan dan pada kaki yang dipaku. Jadi darah keluar lebih cepat, mereka akan kekurangan oksigen karena darah membawa oksigen ke otak. Dan mereka akan cepat mati dan diharapkan mereka mati sebelum jam 6 sore karena jam 6 lewat itu masuk Sabat. Tetapi waktu mereka melihat Yesus, kakinya tidak dipatahkan karena dia sudah mati. Nah, pada hari Sabat, berarti Sabtu ya, itu tidak boleh ada mayat yang bergelantungan. Itu ditulis dalam kitab Taurat, ditulis dalam kitab Ulangan. Tidak boleh. Biasanya kalau yang terpidana itu adalah orang Romawi, maka jenazahnya dibiarin ngegelantung, dan kalau taruh kata diturunkan dari salib, dibuang ke lembah, karena itu lembah namanya Golgota. Dan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Ya. Tidak diceritakan ya, kedua daripada pencuri atau narapidana itu dibuang atau apa, tidak diceritakan karena Injil, 4 Injil itu fokus kepada Kristus. Oke, ayat 32. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, ini memang peraturan yang ada di dalam kitab Taurat supaya mereka cepat mati, saudara. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini sesuai dengan apa yang ditulis, saudara. Di dalam perjanjian lama, baik dalam kitab Yesaya dan beberapa nabi yang nubuat, dikatakan dia akan berada di antara 2 kriminal, dia tidak ada tulang yang dipatahkan, karena waktu mereka makan domba Paskah, sebelum orang-orang Yahudi itu keluar daripada Mesir, mereka harus makan domba Paskah, makan roti tidak beragi, dan tidak ada satu tulang domba itu yang dipatahkan. Karena Yesus mati sebagai domba Allah. Ya, ini menjadi satu lambang, saudara. Waktu mereka melihat kepada Yesus, Yesus sudah mati. Nah, sekarang ayat 34, saudara ya. Ini yang saya ingin berikan sedikit elaborasi. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini tidak ditulis, saudara, di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Pilatus itu kaget. Kenapa orang ini disalib jam 9 pagi, lalu jam 3 sudah mati? Dan tidak pernah ada orang-orang yang disalib dalam 6 jam itu sudah mati. Mereka bisa matinya lama. Selain daripada Pilatus kaget, yang kaget lagi itu adalah imam besar. Benar nggak dia udah mati?
Kenapa hal ini mengejutkan, saudara-saudara? Ini hal yang penting untuk kita mengerti pada hari ini ya. Jadi pada waktu mereka kaget, pertama Pilatus kaget, kagetnya dari mana? Kita bisa baca di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas ya mengenai kematian Kristus. Karena yang namanya Yusuf dari Arimatea, setelah dia mendengar Yesus sudah mati, dia permisi masuk ke kantor daripada si Pilatus, dan dia minta jenazahnya Yesus diturunkan supaya dikubur di dalam kuburan dia. Ini yang bikin Pilatus kaget. Dia tidak pernah di dalam sejarah orang yang disalib itu matinya cepat. Maka untuk meyakinkan bahwa dia betul-betul mati, prajurit yang melakukan eksekusi di atas Golgota, di bawah salib itu, dia menusukkan tombak, saudara. Tombak ditusuk ke lambung, lalu keluarlah air dan darah. Jikalau Yesus masih hidup, lalu ditusuk dengan tombak, yang ditusuk adalah lambung, lalu dari lambung itu mungkin mengenai jantung atau organ yang lain, sehingga keluarlah air dan darah. Di dalam lambung saudara dan saya itu adanya air. Baru jantung itu memompa darah. Darah yang dipompa oleh jantung masuk ke pembuluh jantung yang besar untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui yang namanya itu adalah tulang punggung. Nah, itu semua pembuluh darah besar. Jadi kalau orang itu masih hidup, jantungnya masih memompa darah. Jikalau Yesus masih hidup ditusuk tombak, darah yang keluar itu akan muncrat karena jantung masih memompa. Waktu prajurit itu menusuk lambung, ya, kalau saudara mendengar ini sekarang sambil duduk, saudara bisa taruh tangan saudara di atas pinggul. Di sebelah kanan tangan saudara, ya, di atas pinggul itu adalah lever, hati. Tangan kiri saudara di atas pinggul itu adalah lambung. Jadi prajurit dengan tombak yang panjang yang berada di bawah salib itu menusuk lambung. Maka keluarlah yang namanya air dan darah. Kenapa hal ini penting ditulis oleh Yohanes? Matius tidak tulis, Markus tidak tulis, Lukas tidak tulis. Yang tulis itu adalah Yohanes. Kenapa, saudara? Yohanes menulis Injil. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan, semuanya ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau bicara Yesus adalah Mesias atau juru selamat, berarti dia adalah manusia. Kalau dia manusia, berarti ada darah, ada air, dan bisa mati. Yohanes menjelaskan bahwa yang namanya Yesus itu 100% manusia dan 100% itu Allah. Keilahiannya itu dibuktikan dengan kebangkitannya dia. Nah, cerita ini beredar melalui prajurit yang disuruh menjaga kubur, bahwa yang namanya Yesus dicuri oleh muridnya. Lalu cerita ini beredar sampai sekarang, Yesus itu tidak benar-benar mati, ya, karena dia bukan manusia, dia kelihatannya seperti manusia. Dan sebagainya. Jikalau saudara sempat bisa membuka dari Yohanes 20 ayat 31. Yohanes mengatakan, maksudnya dia mau menulis Injil ini, dia mengatakan semua ini ditulis. Ya. Jadi Alkitab adalah pernyataan Allah secara tertulis. Ini masuk dalam wahyu khusus. Di dalam wahyu khusus ada dua hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, firman yang tertulis itu adalah Alkitab. Firman yang hidup itu adalah Kristus. Keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia tidak melalui jalur wahyu umum. Karena di dalam wahyu umum, manusia sadar bahwa ada pencipta. Tapi manusia tidak tahu pencipta itu siapa. Dan manusia tidak bisa berelasi. Karena manusia tidak tahu siapa. Tetapi di dalam Kristus manusia bisa berelasi. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan,
kepada barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang menerima dia, maksudnya Kristus, Allah memberi hak untuk menjadi anak-anaknya. Berarti relasi dibangun berdasarkan rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Manusia dengan Allah. Sebab yang bermusuhan bukan Allah musuh kepada manusia, tetapi manusia yang musuh kepada Allah. Jadi manusia perlu didamaikan dengan Allah. Manusia yang didamaikan dengan Allah, pendamaian itu adalah melalui Kristus. Setelah manusia didamaikan, hutang sudah dibayar oleh Kristus, kita diangkat menjadi anak. Ini adalah konsep namanya adopsi, adoption. Nah, hal ini penting ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 20 ayat 31. Semua ini ditulis supaya kamu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kamu oleh iman kepada Kristus beroleh hidup yang kekal. Yohanes tidak hanya menulis di dalam Injil, saudara ya. Yohanes menulis di dalam surat Yohanes. Ya, ada 1, ada 2, dan 3 Yohanes. Ini sangat penting, saudara. Dari 11 murid yang menjadi saksi mata, hanya 1, yaitu Yohanes. Dan kesaksian ini benar. Jikalau kita memberi kesaksian di dalam satu pengadilan, maka hakim tidak menerima kesaksian hanya 1 orang. Itu minimum 2. Maka di sini kita melihat ya rangkuman daripada keempat Injil, kita melihat bahwa yang menyaksikan Kristus benar-benar mati itu ada 4 kelompok yang menyaksikan, bukan 4 orang, saudara. 4 kelompok yang menyaksikan. Ya. Karena waktunya tidak cukup, maka yang mengikuti bisa mencatat Yohanes 19 ayat 31 sampai 34. Yang diutus oleh Pilatus melaksanakan eksekusi itu 1 batalion tentara. Jadi di area sekitar Golgota sudah tidak boleh ada tentara-tentara dari Bait Allah. Mereka menyiapkan diri untuk memasuki Sabat, jadi mereka juga tidak boleh berada di sekitar Golgota. Dan memang itu bukan wilayah mereka. Sebab eksekusi hukuman mati, ya capital punishment, itu dijatuhkan oleh the Roman Empire, pemerintahan Romawi. Jadi Yohanes 19, 31-34 mengatakan, yang menyaksikan bahwa Yesus mati itu adalah prajurit-prajurit, bukan 1 orang, saudara, 1 legion. Jadi di situ dikatakan, Yesus sudah mati, maka salah satu prajurit itu memandang kepada Yesus yang sudah mati. Ya. Dan mereka mendengar suara terakhir, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang kedua, dan prajurit masih yang pertama ya, prajurit itu juga melihat yang keluar daripada lambu ya, dan dari tusukan pedang itu, saudara, bukan pedang ya, tombak, itu adalah air dan darah. Menyatakan dia sudah mati. Karena kalau dia masih hidup, darah dan air yang keluar itu darah yang keluar itu bukan mengalir, itu akan muncrat ya, jadi burst, sepertinya demikian. Karena darah Kristuslah yang menyelamatkan kita daripada murka Allah. Jadi kematiannya adalah kematian untuk mendamaikan. Christ has atoned for sin. Ya. Jadi kematiannya adalah kematian sebagai propisiasi. Kalau kita mengingat tanda salib, kematian Kristus di dalam pengertian propisiasi, propitiation, meredakan murka Allah, ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus melihat kepada kita yang percaya, dia melihat kepada darah daripada anaknya yang tunggal. Maka kita bisa diterima, bisa mengatakan Allah itu Bapa, karena kita adalah orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Nah, itu namanya propisiasi. Jadi the death of Christ is the death of propitiation. Jadi tuntutan keadilan Allah itu dipenuhi. Karena upah dosa adalah maut, Yesus mati menggantikan saudara dan saya.
Dan yang berikutnya dikatakan the death of Christ is the death of expiation. Saudara dan saya yang sudah menerima pengampunan dosa, itu dari kata exit, saudara. Maka yang dikatakan begini, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dosa kita. Istilahnya, kita yang percaya kepada Kristus, kita diampuni. Ya, Tuhan tidak lagi mengingat. Bukan berarti Tuhan lupa, saudara ya, karena Tuhan nggak bakal bisa lupa. Tetapi Tuhan tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan dosa dan kesalahan kita. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita bilang mengampuni bukan melupakan. Yang kedua, siapa yang menyaksikan Yesus betul-betul mati? Yang kedua itu adalah Yohanes sendiri. Di dalam Yohanes 19 ayat 35 dan Yohanes 20 ayat 31. Yohanes menyampaikan kebenaran karena dia adalah satu-satunya murid yang berada di bawah salib dan menyaksikan episode daripada penyaliban tersebut. Yang ketiga, siapakah yang menyaksikan kematian Kristus? Yang menyaksikan kematian Kristus disaksikan oleh siapa? Oleh Alkitab sendiri. Ini sudah ditulis di dalam Mazmur 34 ayat 20 ya. Saudara bisa catat Mazmur 34 ayat 20. Keluaran 12 ayat 46. Lalu Bilangan pasal 9 ayat 12. Saya ulangi. Mazmur 34 ayat 20. Keluaran 12 ayat 46. Bilangan 9 ayat 12. Karena perjanjian lama berisi nubuat mengenai kematian Kristus. Salah satunya dari Mazmur 34. Maka tidak ada tulang-tulang yang dipatahkan. Di sini ditulis adalah God keep all his bones, not one of them is broken. Ya. Jadi tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Karena waktu prajurit melihat kepada Yesus, dia sudah mati. Demikian juga di dalam kitab Ulangan dan kitab Bilangan. Yang keempat, saudara. Yang keempat, yang menyaksikan Yesus betul-betul mati itu adalah Yusuf dari Arimatea. Ini ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Jadi Yusuf dari Arimatea itu adalah salah satu anggota Sanhedrin. Tetapi dia adalah termasuk murid ya. Jadi istilahnya adalah the secret believer. Dia percaya tetapi dia tidak pernah ekspresikan itu di hadapan anggota daripada majelis agama Sanhedrin, saudara. Karena apa yang diputuskan oleh Sanhedrin itu kan yang ketok palu adalah imam besar. Si Yusuf tidak setuju, saudara. Tapi ini kan voting. Yang mau Yesus mati dengan yang mau Yesus nggak mati itu banyakan yang mau mati. Jadi voting dia kalah. Maka Yusuf dari Arimatea itu yang meminta jenazah Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan di kuburannya dia, saudara. Kalau Yesus tidak mati, bagaimana dikubur? Berarti dia betul-betul mati kan? Saudara bisa baca itu dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yang berikutnya yang menyaksikan itu adalah Nikodemus. Ceritanya Nikodemus itu ada di dalam Yohanes pasal yang ketiga, waktu dia datang kepada Yesus malam-malam. Maka waktu Yesus menjelaskan mengenai lahir baru, kita tidak pernah melihat bahwa dia ekspresikan sebagai satu murid mengikuti Yesus. Tidak. Dia tetap sebagai orang Yahudi, sebagai anggota Farisi. Tetapi setelah Yesus mati, kita mesti membaca ini di dalam Injil Sinoptik ya. Dia datang membawa 50 kati rempah-rempah ya, mur dan sebagainya. Ini rempah-rempah yang sangat mahal, saudara. Beda dengan orang Mesir merempah-rempahi jenazah untuk dibikin mumi, ini bukan. Karena pada hari ketiga, keempat, jenazah itu akan mengeluarkan cairan dan bau busuk yang mengundang serangga itu datang. Nah, ini diberikan oleh Nikodemus 50 kati. 50 kati itu kira-kira ya sekitar 70-75 pounds. Secara kilogram kira-kira 43 kilo.
ini pembelian yang sangat mahal. Karena ini adalah rempah-rempah yang sangat bagus dan mahal. Kita melihat mereka adalah sungguh-sungguh murid, tapi menyaksikan iman percayanya setelah Yesus mati. Pertama, Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea bisa punya properti itu dekat Yerusalem. Yerusalem ini kan pusat dari tempat mereka ibadah ya. Bukan kuburannya yang ada jauh, misalnya di mana? Di Banten, di Bandung, di mana? Bukan, saudara. Kalau itu di Jakarta itu ada di San Diego Hill itu jauh banget. Ini kuburannya dari Golgota ke tempat kuburannya Yusuf, nggak jauh. Dia itu orang yang kaya. Seorang yang kaya, seorang yang ternama, seorang yang baik hati, seorang yang istilahnya itu dihormati ya, Yusuf dari Arimatea. Nikodemus itu ketua orang Farisi. Jadi Yohanes memberikan penjelasan bahwa Yesus betul-betul mati itu disaksikan bukan cuma 1-2 orang, saudara. Banyak ya. Demikian juga kebangkitan Yesus. Bukan cuma Maria Magdalena dan yang lain-lainnya. Karena Maria ibunya Yesus, Maria yang lain itu setelah lihat Yesus mati pulang. Mereka segera pulang, kenapa? Karena jam 6 sore itu masuk Sabat. Mereka kan nggak boleh keluar. Jadi maksudnya mereka pulang, nanti setelah Sabat mereka beli rempah-rempah. Jadi waktu pagi-pagi benar mereka datang, Yesus sudah kagak ada. Mereka tuh bawa rempah-rempah untuk istilahnya memberikan wewangian ya. Maksudnya begitu waktu dilihat kan kubur kosong. Oke. Sekarang kita masuk kepada poin ya. Sebetulnya hal apa yang Yohanes ingin tekankan bahwa Yesus betul-betul mati, saudara? Nah, hal ini perlu kita mengerti ya. Jadi 2000 tahun yang lalu, kekristenan itu mendapatkan hantaman dari filsafat yang namanya Gnostik. Nanti filsafat Gnostik ini beranak, saudara ya. Beranaknya itu di dalam pemahaman yang namanya Docetism. Filsafat Gnostik diperkenalkan oleh seorang filsuf namanya Plato. Nah, di dalam filsafat Gnostik, mereka memberikan pengertian yang namanya materi itu jahat. Yang namanya rohani itu baik. Nah, sebagai manusia, Tuhan mencipta kita dengan 2 sifat. Sifat yang pertama itu adalah sifat jasmani, maka kita bisa haus, bisa makan, bisa lelah. Sifat yang kedua adalah sifat rohani. Karena di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Allah menciptakan manusia dan memberi kekekalan di dalam hati manusia. God created everything beautiful in His time and He put eternity in our heart. Dia menaruh kekekalan. Jadi dalam diri saya sebagai manusia, sebagai peta teladan Allah, itu ada unsur kekekalan, dan unsur kekekalan itu bukan dari orang tua, tetapi itu adalah diberikan oleh Allah. Maka saudara dan saya mempunyai sifat kekal yang berasal dari Allah, yang ada dalam diri kita pada waktu kita dicipta dan akan berada terus sampai selama-lamanya. Jadi sifat kekekalan yang ada pada manusia punya awal, tidak punya akhir. Sifat kekekalan yang ada pada Allah, karena Allah itu kekal, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu yang dijelaskan dalam kitab Wahyu, dia adalah yang alfa dan yang omega. Jadi waktu ya, yang namanya time itu ada di dalam Tuhan dan dicipta oleh Tuhan. Jadi manusia yang dicipta seperti kita, dicipta di dalam waktu, sehingga kita dicipta terbatas oleh waktu. Kita dicipta ditaruh di dalam ruang, itu namanya adalah dunia. Maka kita dicipta dibatasi oleh ruang. Saudara berada di Indonesia, saya berada di Singapura pada saat yang sama. Saya tidak bisa ke Indonesia karena border itu ditutup. Jadi terbatas dengan ruang ya. Saya hanya bisa berada di sini. Oke. Kenapa hal ini penting, saudara? Karena yang namanya filsafat, jadi setiap zaman ada filsafat yang akan mempengaruhi zaman. Nah, pada saat itu, pada abad pertama kekristenan awal, kekristenan dihantam oleh filsafat namanya Gnostik.
orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka Kristen ya, tapi mereka juga dipengaruhi filsafat. Berarti kalau Yesus itu Allah, dia tidak mungkin bertubuh manusia. Karena di dalam filsafatnya si Plato, yang namanya materi, tubuh ini kan materi, ya, benda, maksudnya yang kita bisa pegang, itu materi kan. Itu jahat. Kalau Yesus itu mempunyai tubuh manusia, berarti dia berdosa. Karena tubuh itu kan jahat. Jadi kalau Yesus itu bertubuh manusia, dia nggak mungkin menjadi juru selamat. Ini pemikirannya daripada pengaruh filsafat Gnostik. Pengaruh daripada filsafat di dalam kekristenan ya. Saudara dan saya ini hidup setiap zaman, itu akan dipengaruhi filsafat pada zaman tersebut. Setiap zaman ya. There is the spirit of the age. Nah pada zaman itu adalah Gnostik. Yang kedua, kalau Kristus bukannya manusia, kan nggak mungkin dia mati. Yohanes dengan sungguh-sungguh menjelaskan kematian Kristus. Dia menjelaskan begitu detail ya, sampai ada tombak menusuk, sampai kalimat terakhir, sudah genap, ya sudah selesai. Itu Yohanes tulis. Berarti yang namanya Yesus betul-betul manusia. Nah konsep ini tidak bisa diterima oleh orang Kristen yang dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Jadi Yesus itu tidak mati, nanti beredar. Sebetulnya yang disalib bukan Yesus, ya Yudas lah, si inilah, si itu ya, macam-macam. Ini kan diterima juga oleh agama-agama lain. Kenapa hal ini penting Yohanes tekankan? Karena Yohanes mau untuk kita mengerti dengan jelas, kalau Yesus itu tidak benar-benar mati, dia tidak akan benar-benar bangkit. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak mungkin masalah dosa kita dibereskan. Tidak mungkin rekonsiliasi terjadi. Karena yang perlu didamaikan itu adalah manusia. Karena manusia yang melawan Allah, manusia bermusuhan dengan Allah. Maka Yohanes menjelaskan ini melawan seluruh dunia punya pemahaman. Nah, konsep Gnostik ini keluar, ya. Allah adalah roh. Berarti Allah itu suci kan? Tetapi faktanya manusia hidup di dalam dunia yang berdosa. Ada yang dibunuh, ada yang berzina, ada yang mati, ada yang sakit gitu ya. Jadi melalui pemikiran manusia yang berdosa, keluarlah teori. Berarti Allah yang utama mencipta Allah kelas 2, the second God, lebih rendah daripada Allah yang pertama. Allah yang kedua itu namanya Demiurge. Dia menciptakan dunia materi di mana saudara dan saya ada. Nah itu antara konsep mereka nanti akan bentur. Maka Yohanes menjelaskan semuanya ini di dalam Yohanes 20:31. Semua ini ditulis menjadi satu kesaksian buat saudara dan saya, buat keturunan-keturunan kita sampai kedatang Tuhan yang kedua kali. Yang namanya Yesus itu adalah Mesias. Berarti apa? Berarti dia betul-betul manusia. Dan kematiannya itu bukan cuma bayang-bayang. Karena doketisme itu memberikan pengertian seems to be, appear. Kelihatannya dia manusia, tapi dia bukan. Gitu ya. Ini gampang dipercaya. Kalau kita percaya Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu roh, itu gampang dipercaya. Tapi Allah itu menjadi manusia, inkarnasi, itu ditolak, saudara. Manusia mau nggak diampuni? Mau. Tapi pengampunan melalui Yesus inkarnasi, mati di salib. Wah, kalau gitu kamu mempertuhankan manusia dong. Yesus kok manusia dijadikan Tuhan, dan sebagainya ya. Nah, saudara melihat di sini, semua ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti benar-benar manusia. Nah, Paulus menambahkan di dalam 1 Korintus 15. Kalau yang namanya Yesus itu tidak mati dan bangkit, maka imanmu sia-sia. Berarti kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi yang menjadi orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus mati, juga akan tidak percaya bahwa Yesus bangkit kan? Nah, jadi kita beriman kepada siapa? Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Kita menjadi orang yang lebih celaka daripada orang lain yang nggak percaya kepada Yesus.
Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman saudara dan saya. Saya ajak saudara ya, kita buka dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Mari kita buka saudara, Alkitab kita. 1 Yohanes pasal yang pertama, kita baca ayat pertama ya, sama-sama baca. Kita baca. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ya saudara, yang telah kami dengar, ini Yohanes bicara ya, yang telah kami dengar, berarti Mesias itu ngomong kan, bicara kan, berarti dia manusia kan. Yang telah kami lihat, yang namanya roh kita nggak bisa lihat saudara, tapi yang materi kita bisa lihat, berarti Yesus adalah manusia yang kita lihat. Dengan mata kami, nah ini kan panca indera. Yang telah kami saksikan, lihat ya, bukan cuma kami lihat, kami saksikan. Karena Yohanes itu saksi dari kematian Yesus. Yang telah kami raba, masih ingat? Thomas, masukkanlah jarimu ke dalam bekas luka. Kami raba. Ya. Lalu dikatakan apa? Dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa firman hidup? Itu Kristus. Berarti Kristus apa? Berarti Kristus real, 100% human, 100% manusia. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini surat terakhir, saudara, sebelum wahyu yang Yohanes tulis. Sampai masa dia tua, sampai sebelum dia meninggal, dia menjelaskan siapakah Kristus. Kenapa? Karena dasar iman kita, kalau kita Kristen, dasarnya itu adalah Kristus. Jadi, Yohanes memberikan satu defense, pembelaan, ya, bukannya pembelaan abal-abalan, saudara. Dia saksi. Karena Yesus bangkit, disaksikan oleh begitu banyak orang, begitu banyak murid, dan waktu dia naik ke surga disaksikan oleh begitu banyak murid, maka ini menjadi satu kesaksian yang sungguh-sungguh kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami raba, siapakah dia? Dia adalah Kristus. Karena Yohanes 1 ayat 1, Rasul Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes menjelaskan mengenai Kristus yang adalah Allah, dan Kristus yang adalah Allah adalah inkarnasi. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia, benar-benar manusia, adalah kemanusiaan Kristus yang Yohanes saksikan. Dari dia hidup, sampai dia naik ke salib, sampai dia mengeluarkan perkataan terakhir, sampai dikubur, dan sebagainya. Kesaksian itu lebih dari 1-2 orang ya, saudara. Tadi kita sudah melihat 4 kelompok yang menyaksikan betul-betul Kristus mati. Kalau Yesus tidak betul-betul mati, dia tidak betul-betul bangkit. Tanpa kematian dan kebangkitan, masalah keperdosaan saudara dan saya tidak bisa selesai. Justru menyelesaikan keperdosaan kita, menyelesaikan kematian secara rohani yang ada pada manusia, menyelesaikan rekonsiliasi, pendamaian antara manusia dengan Allah, itu hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena melalui kematiannya Kristus, dia mati mengganti kita sebagai domba Paskah. Sehingga kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi menjadi orang Kristen bukan hanya percaya, ya. Keselamatan itu dikerjakan dengan penuh pengorbanan. Kita menerima secara gratis dalam tanda kutip, bukan karena murah, karena terlalu mahal. Jadi ada orang mengatakan, enaknya jadi orang Kristen cuma percaya doang, diselamatkan. Kita mesti mengerti, itu dikerjakan, bukan cuma percaya doang. Allah tidak berbicara di surga, percayalah. Allah mengirim anaknya yang tunggal. Anaknya melewati penghinaan, puncak penghinaan itu ada di atas kayu salib, dan dia mati sebagai orang yang berdosa. Yesus yang tidak berdosa, mati sebagai orang yang berdosa,
supaya di dalam Kristus kita yang percaya itu dibenarkan. Nah, dibenarkan ini posisi ya, status. Jadi kalau saya percaya, dasar percayanya saya itu jelas. Lalu kebangkitan Kristus berarti yang namanya dosa, yang namanya kematian, yang namanya kutukan Taurat itu dibereskan. Maka konsep kematian Kristus, dia mati untuk mematikan semua kematian. Maka kebangkitan Kristus menjadi kemenangan. Yesus sudah mengalahkan setan yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Yesus sudah mengalahkan kematian yang akan kita terima sebagai orang yang berdosa. Kita tidak lagi melewati kematian kekal. Kematian tubuh harus kita lewati. Karena tubuh kita adalah tubuh yang sudah mempunyai sifat berdosa. Ini harus ditinggal. Yesus sudah membereskan masalah kutukan Taurat. Orang yang melanggar firman Tuhan, melanggar Taurat, dapat kutukan Taurat. Kutukan kekal yang harus kita terima sebagai orang berdosa sudah dibereskan. Itu melalui kebangkitan Kristus. Konsep ini kalau saudara mengerti, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang abal-abalan. Kita pasti menjadi orang Kristen yang di dalam seluruh hidup kita adalah satu hidup dalam ucapan syukur kepada Allah. Kita hidup, kita mengerti apa yang Paulus tulis, ya. Kalau roh itu menghidupkan kamu, kamu tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak menuruti keinginan daging, tapi kamu adalah hamba kebenaran. Kenapa hal ini bisa? Bukan karena kita mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita mentaati Allah. Jadi pada waktu kita mentaati Allah, karena Roh Kudus dalam hati kita, pada waktu kita percaya, Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Karena di dalam posisi kita masih berdosa, kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak mampu melakukan apa yang baik. Sebab kita dibelenggu oleh dosa. Bagi saudara yang mau mengikuti pembelajaran mengenai konsep keselamatan ini, ya saya sedang bahas setiap minggu, setiap Kamis. Saudara bisa mengikuti juga video on demand ya, itu rekaman yang bisa diikuti. Nah, saudara-saudara di sini, hal apa lagi yang dapat kita pelajari daripada kematian dan kebangkitan Kristus? Setiap orang yang mengikut Kristus itu harus ada harga yang harus dibayar, ya. Bukan mengikut Yesus supaya saya sakit sembuh, saya miskin jadi kaya, ya. Bukan, saudara. Mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Yusuf dari Arimatea itu menyerahkan propertinya. Yusuf kan tidak pernah tahu kalau Yesus itu tidak akan nongkrong di kuburan selama-lamanya karena hari ketiga dia bangkit. Tapi dia memberi yang terbaik. Yang kedua, waktu Yusuf dari Arimatea masuk ke kantornya Pilatus, berarti dia sudah menajiskan diri karena dia masuk ke tempat orang kafir. Karena dia ke kantor Pilatus untuk minta jenazah Yesus kan. Orang Yahudi menjelang Sabat, apalagi merayakan the Jewish Passover, itu tidak boleh bersentuhan dengan segala sesuatu yang ada kekafiran. Dia meresikokan diri, saudara. Dengan dia masuk ke kantor Pilatus, besok hari rayanya orang Yahudi Sabat, dan juga the Jewish Passover, dia tidak bisa ikut karena dia najis. Yang kedua, kalau saudara pelajari dalam kitab Taurat, barang siapa menyentuh jenazah, dia menjadi najis. Lah jenazah Yesus di tangannya si Yusuf dari Arimatea. Dia yang ambil, lalu dia yang taruh, dia yang kapani. Yang kedua, apa yang dibayar oleh Nikodemus? Nikodemus mengeluarkan persembahan yang sangat mahal, saudara. 43 kilogram, bukan cuma 100 atau 200 gram, 43 kilogram rempah-rempah. Apa yang mereka harus korbankan? Mereka akan dianggap sebagai pengkhianat di dalam majelis agama. Wah, ternyata diam-diam kalian ini percaya Yesus. Diam-diam kalian ini ternyata pengikutnya. Mereka harus mengalami ekskomunikasi sebagai the Jewish community. Itu sangat berat, saudara. Mirip kayak ceritanya orang kusta tuh. Dan itu forever. Apa yang mereka hilang? Mereka hilang nama, mereka hilang nama besar, mereka hilang kehormatan yang dunia berikan. Mereka kehilangan dalam tanda kutip uang, ya,
Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan hidup yang kekal. Ini tidak bisa dibandingkan. Setiap orang yang mengikut Tuhan selalu harus ada harga yang harus dibayar. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. There is a price to be paid. Ya, keselamatan itu anugerah, diberikan secara cuma-cuma, tetapi when we follow Christ, being His disciples, there is a very costly price to be paid. Demikian dengan murid-muridnya, saudara. Mereka mengikut Yesus, mereka menjadi rasul-rasul. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat mereka mempunyai semangat perjuangan memberitakan Injil. Semuanya mati sebagai martir, ya. Jadi kalau kita sekarang mau mengikut Yesus, mau mendapatkan sesuatu secara fisik yang mengenakan, pemahaman saudara itu salah. Karena pengertian berkat di dalam Old Testament itu fisik. Di tangan kiri ada apa, di tangan kanan ada apa. Tetapi begitu kita melihat berkat di dalam perjanjian baru, ini progresif saudara ya. Itu berkatnya rohani. Antara fisik dengan rohani itu tidak bisa dibandingkan. Karena yang rohani kekal, yang fisik sementara. Terakhir ya, saya ajak kita untuk membuka dari Efesus 1. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau kita sekarang berpegang kepada saya percaya Tuhan dapat berkat jasmani, itu konsep berkat di dalam perjanjian lama. Tetapi konsep berkat di dalam perjanjian baru lebih daripada jasmani. Itu adalah rohani. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa menjadi Bapa kita hanya melalui Kristus. Yang sudah menyediakan berkat-berkat rohani. Saya percaya kepada Tuhan bukan supaya saya dapat berkat. Saya sudah mendapat berkat. Berkat itu di mana? Berkat itu bukannya di BCA, saudara. Berkat itu bukan ada di dalam saham. Berkat itu ada di dalam surga. Berkat itu ada di dalam Kristus. Maka dikatakan Kristus adalah buah sulung. Yang pertama bangkit, karena Kristus adalah the only begotten Son, satu-satunya anak Allah. Tetapi kita yang percaya menjadi anak-anak Allah, apa yang dijanjikan? Kita sebagai ahli waris. Karena kita adopted secara sah. Dan kita bukan cuma diangkat menjadi anak, asal-asalan, tapi ada surat yang sah. Ya, mari kita baca. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Semua legal paper, surat-surat penting, surat kuasa, itu ada meterai. Saya adalah anak Allah. Meterainya apa? Meterainya bukan meterai Rp10.000, saudara. Meterainya adalah Roh Kudus. Di mana? Di dalam hati kita. Kiranya pengertian firman mengenai Kristus membawa kita semakin mengenal Dia, dan kita menyadari akan anugerah Tuhan yang besar. Biarlah hidup saudara juga boleh menjadi hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Tanpa pemahaman Kristus yang jelas, tidak mungkin iman saudara dan saya itu bertumbuh. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Bapa, sebab untuk mengenal Allah Bapa itu melalui Kristus. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. No one comes to the Father but by me. Ya, tidak ada perantara lain, tidak ada mediator lain. It's only Christ. Kalau saya mau ke Jakarta, contoh pintu masuknya adalah Cengkareng. Saya tidak bisa ke Jakarta, pintu masuknya melalui Kuala Lumpur, salah pintu. Ini contoh aja saudara ya. Untuk tiba kepada Bapa itu hanya melalui Kristus. Lalu Kristus yang bagaimana yang kita kenal?
Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena sekali lagi firman adalah kebenaran yang menuntun kami kepada Allah yang hidup. Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan tuntun serta pimpinlah kami, supaya hidup kami mencerminkan karya keselamatan Kristus di dalam hidup kami, dalam usaha kami, dalam profesi kami. Dan kami berterima kasih untuk Alkitab yang tertulis, karena Alkitab ini membawa kami kepada pengenalan yang benar akan konsep Mesias dan anak Allah. Kami berterima kasih karena iman adalah anugerah Tuhan, biarlah iman kami bertumbuh, pengenalan kami akan mendalam, dan juga kehidupan kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.